Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKP Sukabumi dan selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Pentakosta. Pelayan firman pada kebaktian pada hari ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutauruk. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kebaktian ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tema kita pada kebaktian Minggu hari ini adalah lalang di antara gandum, dengan nas pembimbing dari Titus pasal 3 ayat 8 yang mengatakan, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Demikian nas pembimbing bagi kita. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji nama-Mu sebab Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami ingin kembali mengakui segala kelemahan kami. Kami seringkali lalai melakukan tugas panggilan dan pengutusan yang Engkau berikan. Kami juga seringkali berusaha menutupi dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami juga seringkali kehilangan keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Atas segala kelemahan kami itu, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, umat-Mu yang tak berdaya ini. Hanya kepadamu kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, kini dengarkanlah firman-Nya yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini, di dalam ibadah kami hendak mendengarkan sapaan firman Tuhan yang kami imani sebagai firman Allah yang hidup, yang akan menuntun dan membawa kami ke dalam jalan yang Engkau kehendaki. Maka tolonglah kami Tuhan, limpahkan hikmat-Mu supaya kami mampu memahami firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Injil yang akan kita baca pada hari ini adalah Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat ke-30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai ayat ke-43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikian sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal ke-13. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan penaburan benih dan juga pertumbuhan benih yang ditabur. Jika minggu lalu kita belajar dari perumpamaan tentang seorang penabur, maka kita hari ini belajar dari perumpamaan tentang adanya lalang di antara gandum. Bapak, Ibu, saudara, perumpamaan ini adalah cara Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dari perumpamaan ini, dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kita dapat memperhatikan ada 3 proses yang terjadi yang diceritakan, yaitu proses penaburan, proses pertumbuhan, dan kemudian nanti pada proses penuaian. Pada proses penaburan atau pada fase penaburan, saudara, benih baik ditaburkan oleh sang penabur, namun ternyata diam-diam musuh pun menabur benih, tapi benih yang ditabur adalah benih lalang, benih hama, di tempat yang sama dengan di mana benih baik atau benih gandum itu ditebarkan, ditaburkan. Lalu fase berikutnya, proses pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan, kedua benih ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertumbuh, dan pada fase ini kedua benih yang sedang bertumbuh itu sulit dibedakan antara gandum dan lalang, sulit dibedakan.
pada fase berikutnya, pada fase penuaian, gandum dan lalang baru dapat dilihat dengan jelas perbedaannya dan dapat dengan mudah dipisahkan. Nah, saudara, 3 fase ini memperlihatkan pada kita bahwa hal yang baik dan hal yang buruk bisa saja ditaburkan atau bisa saja bertumbuh di saat yang bersamaan, dan juga tidak mudah untuk dikenali, dibedakan, dan juga tidak bisa dihindari. Hal yang baik dan buruk bisa sama-sama terjadi, bisa sama-sama kita lihat, bisa sama-sama hadir dalam kehidupan kita. Namun pada akhirnya yang jahat itu yang akan dihukum dan dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini sangat baik kita hayati untuk merenungkan kehidupan kita sebagai manusia yang terus berusaha, yang terus mengejar, mengupayakan hadirnya kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan dunia kita ini. Setiap orang percaya kepada Tuhan, kita percaya adalah benih-benih baik yang berasal dari Allah. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita imani kita adalah benih-benih baik yang berasal dari Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Namun kita juga disadarkan bahwa hidup sebagai anak-anak kerajaan itu bukanlah hidup yang mudah. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah akan diperhadapkan terus-menerus, bahkan hidup bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Kita sebagai anak-anak kerajaan akan terus hidup berdampingan dengan hal-hal yang jahat, dengan kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada kesempatan pada minggu hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan anak-anak kerajaan Allah. Kita ditantang untuk terus berjuang hidup dalam kebenaran. Kita ditantang untuk tidak terpengaruh dengan kejahatan yang ada di sekeliling kita. Kita ditantang untuk tetap bisa bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang terus ada dalam kehidupan keseharian kita. Kita ditantang untuk tidak kalah dengan kejahatan. Dalam arti lain juga, kita ditantang untuk harus tetap hidup benar dan tidak tergoda untuk masuk dalam kejahatan, tidak masuk dalam pencobaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik untuk kita renungkan juga adalah ketika digambarkan bahwa sang tuan, sang penabur benih itu ternyata membiarkan benih-benih lalang itu tumbuh. Tetap tumbuh bersama dengan benih-benih baik, benih-benih gandum yang ditaburkan. Artinya apa saudara? Ternyata melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan betapa Tuhan menginginkan umatnya untuk terus berjuang. Tuhan Yesus ingin memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bisa tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus ingin memberikan kesempatan supaya kita bisa menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan tantangan itu dengan tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Memegang teguh kebenaran yang berasal dari Allah. Hingga pada saatnya nanti orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari. Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita respons dengan baik. Kesempatan untuk bisa menghidupi kehidupan kita dengan baik. Meskipun tentu kita bisa mengatakan, Tuhan bisa saja menyingkirkan lalang-lalang itu dengan mudah. Karena Tuhan yang kita sembah dan kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun di saat yang sama saudara, Tuhan kita memberikan kita kesempatan untuk bisa berjuang bersama-sama dengan Dia, untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran. Tuhan ingin melihat kita umatnya sebagai benih-benih yang baik itu bisa bercahaya di kemudian hari seperti matahari yang bersinar itu, seperti yang digambarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Bapak Ibu Saudara, hal kerajaan sorga
yang hendak dijelaskan Tuhan Yesus dari perumpamaan ini mau juga mengajarkan kita bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya soal kehidupan nanti, bukan hanya soal kehidupan pasca kematian, bukan hanya bicara soal tempat di ujung bumi sana atau di langit keberapa. Tapi kerajaan sorga itu persoalan bagaimana kita hidup di masa kini, di dunia ini, di sini dan saat ini. Yang harus terus kita perjuangkan, yang harus kita terus pertahankan. Kita harus terus berjuang dalam kebenaran dan bertahan di tengah himpitan dan segala tantangan dunia. Kita akan terus melihat kebaikan-kebaikan hidup dan tumbuh bersama dengan kejahatan. Maka kita diajak sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus menjadi orang-orang yang tetap teguh beriman, tetap ada dalam jalur kebenaran, tetap tumbuh sebagai benih-benih yang baik, dan tidak tergoda, tidak habis hanya karena kita hidup bersama dengan banyak sekali lalang-lalang. Bapak Ibu Saudara, teruslah berjuang menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita. Saya tahu berjuang untuk kehidupan itu bukan hal yang mudah. Kita sama-sama tahu kita adalah manusia yang terbatas. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk berjuang. Teruslah berjuang di dalam kebenaran Tuhan. Jadilah gandum di tengah-tengah lalang. Jadilah gandum yang terus tumbuh dan berbuah, meskipun himpitan itu begitu berat. Kiranya Tuhan menguatkan saudara. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, Tuhan kami. Kami datang untuk membawa segala keluh kesah kami, segala pergumulan dan juga masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon kekuatan dan juga topangan Tuhan kala kami harus berjuang untuk kehidupan kami, kala kami harus berjuang untuk tetap menjadi anak-anak kerajaan Allah yang memperjuangkan kebenaran, untuk melawan segala buah-buah kejahatan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dan juga keberanian untuk menghadapi berbagai persoalan ini dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan bijaksana. Kami mau berdoa Tuhan bagi kehidupan seluruh anggota jemaat di lingkup GKP Jemaat Sukabumi ini, dengan beragam persoalan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Kiranya tangan Tuhan senantiasa melawat mereka, menopang dan juga memberikan kesegaran dalam menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Bagi kehidupan persekutuan kami, kiranya kami dapat tetap sehati sepikir untuk dapat berjalan di dalam terang Tuhan, melakoni
kehidupan pelayanan yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Kami pun menyadari Tuhan, kami adalah gereja yang harus terus menyuarakan suara kenabian kami di tengah-tengah kehidupan yang begitu memprihatinkan. Maka pakailah kami Tuhan untuk menjadi corong suara kebenaran Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan persekutuan kami. Sungguh kami percaya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini untuk kami kerjakan, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kami satu persatu. Baik hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, segenap penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, dan bahkan seluruh bagian jemaat ini, semua orang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Teruslah topang dan kuatkan kami, agar kehadiran kami sebagai gereja dapat dirasakan baik oleh anggota jemaat maupun juga masyarakat di mana kami berada. Bapa, kami mau juga berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami yang masih terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kiranya boleh Tuhan tuntun dan juga Tuhan sertai, sehingga perlahan-lahan kami bisa terbebas dari pandemi yang terus mengancam kehidupan. Kami mau berdoa Tuhan, menaikkan segala permohonan kami ini. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring lemah, kiranya Engkau jamah mereka satu persatu. Jika Tuhan berkenan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Maka jika Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, kiranya mereka dapat merasakan pemulihan itu terjadi. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan, kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita berikan persembahan yang telah kita siapkan dengan dilandasi firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja melalui scan QR Code atau memasukkannya ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pekerjaan dan usaha yang Engkau berikan sehingga kami beroleh berkat untuk mencukupkan kehidupan kami. Dan inilah persembahan syukur yang kami berikan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dapat dikelola dan digunakan untuk pelayanan kami di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari kehidupan kita akan dipenuhi dengan tantangan dan berbagai macam persoalan. Namun di sini kita diutus untuk terus berjuang dalam kehidupan kita, berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam kebenaran, seperti gandum yang terus tumbuh dan berbuah di tengah-tengah lalang. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, lanjutkanlah hidup saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau tatkala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian minggu ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada dan Tuhan Yesus memberkati.